Yesusku, Rajaku. Shalom semua yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita mengawali tahun ajaran baru ini dengan beribadah. Walaupun ibadah kita berbeda, kita tidak bisa berkumpul, tetapi kasih Tuhan tetap menyertai kita. Mari kita awali ibadah ini dengan menyanyikan Tinggikan Namamu. Karena kita punya Allah yang luar biasa, yang akan memampukan kita untuk mengawali tahun ajaran baru ini. Katakan dengan sungguh-sungguh, kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sebab kita percaya karena hanya Allah lah yang memampukan kita untuk mengatasi segala persoalan. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku bersyukur Tuhan. Atas kasih-Mu, ku bermazmur Tuhan hanya bagi-Mu. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu
Mari kita bertepuk tangan dan memuji memuliakan nama Tuhan. Karena kita tahu beserta dengan Tuhan maka kita akan melewati. Karena kita tahu kita berdiri dengan Tuhan Sang Juru Selamat kita. Jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus, Kau Raja dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan yang senantiasa berkuasa dalam kehidupanku. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, dan Engkaulah satu-satunya Sang Juru Selamat. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita berdoa syafaat. Puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan Allah kami. Kalau hari ini kami masih boleh datang ke rumah Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing dengan online. Kami bersyukur untuk keadaan hari ini. Tuhan, kami mau berdoa syafaat, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu buat para pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini. Biarlah kebijakan yang daripada pemimpin kami berasal daripada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa buat para medis, tim yang semua mereka berjeri lelah untuk mengatasi keadaan ini. Berilah kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Kami juga berdoa buat keluarga kami, orang tua kami, biarlah dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa buat sekolah kami, Tuhan jamah, para guru, kepala sekolah, staf, dan seluruh yang mereka ambil alih untuk pendidikan di sekolah kami ya Tuhan. Kau sertai juga kami ya Tuhan, teman-teman kami,
berkati ya Tuhan buat siswa baru yang bersama dengan kami. Biarlah tangan Tuhan terus memberkati dan menyertai. Ini doa kami serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati karena Tuhan yang akan senantiasa menyertai dan memberikan kita kekuatan. Ku
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau kami boleh melihat anugerah Tuhan. Sejarah yang ada di belakang kami, masa-masa liburan termasuk hari ini. Meskipun di tengah pandemi kami boleh melihat betapa baiknya Tuhan menolong setiap kami, para siswa-siswi, para guru, di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan lewat orang tua kami, papa mama kami, lewat apa yang Tuhan percayakan bagi gerejamu, bagi sekolah-sekolah, bagi berbagai hal yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi. Dan termasuk hari ini Tuhan, hamba-Mu boleh berada di tengah-tengah setiap kami, para siswa-siswi, para guru SMPK 1 Gloria, dan kami datang kepada Tuhan dalam ucapan syukur kami boleh mengawali semester yang baru ini. Tidak terasa meskipun liburan kami mungkin hanya singkat, dan kami mungkin ini liburan yang berbeda bagi sebagian besar di antara kami, bahkan seluruh dari kami. Tapi biar kami boleh memasuki semester yang baru ini dengan mengingat kembali bahwa Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh berkuasa, dan Tuhan sungguh melimpahkan anugerah bagi setiap kami. Dan kami menjejakkan kaki di semester yang baru ini Tuhan, membuka semester yang baru dengan anugerah Tuhan, dan kami rindu melihat sepanjang semester ini Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kami hari ini, lewat hamba-Mu yang terbatas, Tuhan boleh pakai juga setiap kami. Lewat teknologi ini, lewat setiap device yang kami gunakan, untuk setiap kami boleh terberkati lewat firman Tuhan ini. Menyapa setiap kami, dan firman Tuhan ini tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu sekalipun. Berbicara bagi kami, pribadi lepas pribadi, urapi setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan kami berdoa. Amin. Lagi shalom, rekan-rekan guru dan siswa-siswi SMPK Gloria 1. Saya bersyukur boleh mendapatkan undangan ini, merasa terhormat dan juga satu privilege ya, bertemu dengan teman-teman semua. Salam kenal. Satu pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Ya, bukan karena saya mau dikenal dan disayang saja, tapi ya karena kita satu komunitas dalam tubuh Kristus. Saya penginjil Dev Amadis. Hari ini melayani di Geyok Imtong bersama dengan tim Departemen Remaja di Mekarwangi. Ada yang pernah ke Bandung? Ya nggak akan bisa sekarang ya. Dalam pandemi kayak gini nggak mungkin ya. Harus rapid test, swab test, dan sebagainya. Nah, bersyukur sekarang boleh melayani di Bandung. Ini balik gereja asal sebetulnya. Balik sekolah asal juga di SMPK dan SMAK. Ada Bintang Mulia di sini, Trimulia. Dan bersyukur kalau boleh diundang teman-teman Surabaya, meskipun kita secara virtual dan juga rasanya aneh ya, berapa kali setiap kali pelayanan recording khotbah seperti ini nggak live, nggak ketemu, cuma lihatnya kaca dan kamera doang. Tapi inilah situasi new normal yang kita hadapi, dan saya sendiri sempat studi kuliah di Malang dan akhirnya kembali ke Bandung melayani kaum muda yang Tuhan percayakan di sini. Dan sejauh ini Tuhan boleh berikan kita sama-sama anugerah melangkah di semester yang baru, babak yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru. And so, inilah new normal, new spirit, and new blessing. Tema yang diberikan pada saya untuk kita sama-sama renungkan. Kita buka dari Ratapan ketiga ayat yang ke-22 sampai ke-23. Saya akan bacakan bagi setiap kita Ratapan 3 ayat ke-22 sampai 23. Kita buka Alkitab kita dari rumah kita masing-masing, dari tempat kita masing-masing. Kita renungkan firman ini sebagai landasan dari kita mempelajari satu firman Tuhan yang sungguh meneguhkan dan menguatkan iman kita mengawali semester yang baru. Ratapan 3 ayat 22 sampai ke 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Sekali lagi ya, ini satu ayat hafalan yang mungkin sudah banyak kita ulang-ulang renungkan dari sejak SD, masuk SMP, dan juga welcome buat teman-teman kelas 7 yang baru ya. Bahkan yang kelas sampai yang kelas 9 yang rasanya udah nggak betah ya, pengen cepet-cepet naik SMA. Tapi sabar, let's see, ini ayat firman Tuhan yang layak untuk kita dengarkan buat semua dari kita termasuk guru-guru. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Satu kali ada seorang anak SMP ya, seumuran teman-teman semua yang SMP 7, 8, 9 datang kepada Koko ya, pada saya dalam beberapa minggu yang lalu ini. Kodev, karena kalau di Bandung kami banyaknya panggil Koko ya. Kodev, kok satu kali aku pernah datang nih ke kafe
sama mamaku, papaku. Karena di Bandung udah jauh lebih new normal ya. Meskipun kita sama-sama masih hati-hati pakai masker dan sebagainya. Dia bilang begini, ini kafe langganan kami. Nasi gorengnya terenak se-Bandung. Tiba-tiba pas ketika dia cerita sama saya, dia bilang, dia nanya sama kokinya ini, kok rasanya beda ya sebelum pandemik sama setelah pandemik? Apakah fatsionnya dikurangin? Atau sayurnya jadi banyak, dagingnya makin dikit? Padahal kokinya sama. Menunya juga sama, nggak jauh beda. Tempatnya sama, penggorengannya sama, alat digunakan sama. Apa sih Pak? Tanya ke kokinya. Apa sih yang berubah dari kafe ini kok rasanya jadi nggak enak ini? Kafe ini pun juga, koki ini pun juga berpikir ya, apa ya deh ya? Oh mungkin gini deh. Selama ini mungkin kami nggak pernah cuci tangan, sekarang cuci tangan. Sementara ini kaget gitu ya. Curahan keringat dan juga mungkin dari setiap tangan-tangan kotor yang mungkin gak pernah cuci tangan, itu mungkin yang bikin nasi gorengnya itu jadi enak. Kafe ini jadi enak. Berarti gak usah dicari kafenya di mana, dan kalau ke Bandung gak usah tanya saya, kok Dev, kafenya yang mana waktu itu ya. Dan banyak hari ini kita masuki babak new normal. Orang memikirkan lebih serius tentang yang namanya kebersihan. Orang memikirkan lebih serius yang namanya tentang kenyamanan diri, dalam artian itu boleh bersih, tentram, damai sejahtera. Orang memikirkan tentang komunikasi satu sama lain. Di tengah-tengah virus pandemik ini, orang jadi lebih banyak berrelasi, berkomunikasi dengan cara pikir yang baru. Bahkan nanti traveling, bahkan sekarang studi, bekerja dan sebagainya dengan cara yang baru. Dalam masa-masa karantin time ini, mungkin setiap kita banyak yang udah mulai bosan. Liburan gak berasa liburan. Saya pun melihat teman-teman remaja di sini, bahkan teman-teman yang siswa-siswi SMP, SMA di sini. Banyak yang rasanya liburan berasa nggak liburan. Kerjaannya cuma main Mobile Legends, AoV, PUBG dan sebagainya, bikin kompetisi-kompetisi di sini. Udah mulai bingung karena udah kehabisan lagi apa sih yang mau dikerjain. Dari yang tadinya mau produktif, terus turun drastis sampai nggak tahu lagi apa yang mau dikerjain. Saking nggak betahnya, saking bingungnya, saking nggak tahu lagi apa yang mau dikerjain. Nah, orang bertanya sampai kapan sih pandemik ini akan berakhir? Kabar baiknya, siap nggak siap kita masuk babak new normal. New culture, new mindset. Apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita? Di dalam masa-masa yang nggak mudah sekalipun, kita berjuang. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap tahu apa yang terjadi bagi negara kita, bagi kota kita, bagi diri kita, papa mama kita. Ada banyak yang udah bangkrut, ada banyak udah sulit, ada yang banyak udah nggak mungkin ngerjain ini itu lagi di tengah-tengah situasi pandemi hari ini. Tapi bersyukurlah kalau kita boleh masuk semester yang baru. Kalau kita boleh menikmati semester yang baru ini, berarti ada anugerah Tuhan. Ada kesempatan yang baru yang mau Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan belum selesai dengan kita. Everything that God has done for us. Remember the past. And fight for the future. Apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Nah, hari ini kita belajar dari pembuangan bangsa Israel. Bangsa Israel di dalam masa-masa pembuangan yang gak mudah, mereka hancur, chaos, hopeless. Di dalam masa-masa karantina mereka yang gak mudah, mereka bertanya-tanya sama Tuhan, sampai kapan? How long, oh God? Mereka udah bingung dengan situasi yang mereka hadapi. Mereka sangat khawatir, mereka sangat bimbang. Mereka gak tahu lagi mau kayak gimana. Tapi sekalipun di tengah-tengah situasi yang pelik, yang hopeless, yang chaos, yang gak ada harapan, muncullah orang-orang muda. Muncullah energi-energi baru dari generasi yang baru, di mana Tuhan berkarya. Rencananya gak pernah gagal, tapi tergenapi lewat mereka semua. Anugerah Tuhan, berkat yang baru, kasih setianya yang gak berkesudahan. Berkat anugerah rahmat yang tidak pernah bisa dibandingkan dengan apapun. Selalu baru, refresh. Setiap hari untuk kita boleh melihat anugerah dan pimpinan Tuhan. Kalau kita bertanya-tanya, sampai kapan sih Tuhan? Aduh, banyak orang bilang, enak ya kalau sekolah kayak begini ya. Celana pendek, bisa pakai yang lain gitu ya. Nggak usah pakai kaos kaki, sepatu, jakah bahasa sananya. Nggak usah ngapa-ngapain, nyantai. Yang penting atasan sampai ke atasnya tuh bagus. Ya. Tapi jangan tanya, ini penginjil Dev ini pakai celana panjang atau pendek sekarang ya? Ya silakan digumulkan aja ya. Saya pakai celana pendek atau pakai celana panjang sekarang. Setiap kita boleh sama-sama melihat ini new normal. Di mana teknologi akhirnya menjembatani kita
di dalam pendidikan hari ini. Di mana anugerah Tuhan yang boleh membawa kita untuk tetap belajar dengan baik, dengan jujur, dengan takut akan Tuhan. Anugerahnya yang boleh membawa kita tetap serius bagi para guru-guru untuk mengajar, meskipun secara virtual. Tapi Tuhan berbicara bagi kita bahwa ini adalah calling. Ini adalah satu panggilan bagi kita untuk mengajar bagi generasi hari ini. Dan bagi kita setiap siswa-siswi, baik yang kelas 7 baru, kelas 8, kelas 9, dalam masa-masa kita menghadapi new normal ini, tetap berjuang, ayo tetap semangat, tetap kerja yang baik, belajar yang baik, ngerjain PR-PR yang baik, bahkan ujian-ujian kerjain dengan baik, bahwa inilah semester yang baru yang Tuhan percayakan bagi kita sampai akhir tahun nanti. Be an extraordinary person, be an extraordinary generation. Tuhan munculkan semangat yang baru, anugerah yang baru. Seperti Daniel misalkan, di tengah-tengah masa situasi sekalipun yang berat, dalam masa karantinanya, dalam Tuhan menguji dia, dalam dapur peleburan bersama dengan rekan-rekan yang lain, masuk kandang singa dan sebagainya. Tapi dia terus bertahan karena melihat anugerah Tuhan dan relasi yang Tuhan yang terutama. Bahkan sampai perjanjian baru kita melihat banyak tokoh teman-teman semua. Ada Paulus yang di dalam masa karantinanya menuliskan banyak surat-surat kepada jemaat-jemaat. Dan itu boleh menjadi satu penghiburan, kekuatan bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memakai saya dan engkau setiap kita. Di dalam semester yang baru ini adalah anugerah Tuhan yang boleh kita lihat. Berkat Tuhan yang boleh kita rasakan sama-sama. Ratapan tadi mengingatkan kita bahwa Tuhan itu baik. Kasih setianya gak habis-habis bagi setiap kita. Setiap hari mengingatkan kita betapa kita ini gak layak di hadapan Tuhan yang memberikan kita anugerah. Dan seorang remaja sekaligus juga siswa dari sekolah kami di Bandung, yang akhirnya kita ngobrol bareng, saya melayani proses pastoral counseling teman-teman semua. Anak ini baik, anak ini punya latar belakang ekonomi keluarga yang cukup mampu, bahkan berlebih. Mereka bisa berprestasi di sekolahnya, anaknya ada 2 adik kakak ini. Tapi dalam masa pandemik ini mereka hancur. Semester lalu nilai mereka hancur. Mereka baru sadar melihat papa mama mereka ini tiap hari berantem di rumah. Gak pernah ada komunikasi. Yang tadi mereka selama ini dan sebelum masa pandemik ya udah sekolah aja. Dapat uang jajan, bisa makan, bisa pergi ke sini, ke mall, belanja ini itu. Tapi dalam masa pandemik mereka mau gak mau berempat satu keluarga ini. Papa, mama, kakaknya dan dia sendiri yang baru kelas 8, mau gak mau dalam dikunci rasanya dalam satu rumah yang sama terus-menerus. Dia lihat gak bisa damai sejahtera, berantem sama kokonya dalam games, dalam studi, dalam seharian. Lihat papa mamanya berantem, bertengkar dan sebagainya, teman. Yang tadinya mulai tenang-tenang aja, konsentrasi belajarnya keganggu dan sebagainya, sampai akhirnya dia bilang, aduh udah gak kuat lah, pengen kabur dari rumah. Kelas 8 SMP. Akhirnya pas kita ngobrol-ngobrol, saya coba layani dan kita sama-sama discuss sama dia. Ada satu momen di mana dia menangis di kamar. Dan di situ dia tahu papa mamanya dia mau bercerai. Kacau karena ekonomi, beban mereka makin berat dan sebagainya. Dia menangis di kamar sendirian di hadapan Tuhan. Hanya minta bahwa Tuhan memulihkan kehidupannya, memulihkan anugerahnya, memulihkan keluarganya ini. Supaya mereka boleh menjadi keluarga yang kembali harmonis dipakai Tuhan. Besoknya, anak remaja ini, kelas 8 ini, dia ajak papa, mamanya, dan kokonya untuk doa bareng. Hal yang gak pernah terjadi di rumah mereka selama belasan tahun mereka hidup. Tidak pernah sekalipun mereka doa bareng. Tapi di situ, nama anak ini Raymond. Dia ajak kokonya, papanya, mamanya, pagi-pagi sebelum mereka pada sibuk kerja, pada sibuk ada yang kuliah dan juga dia sekolah. Dia ajak keluarganya berdoa, berlutut di hadapan Tuhan dan memohon bahwa Tuhan memulihkan kehidupan mereka, memulihkan keadaan mereka, situasi mereka. 2 hari yang lalu saya ditelepon sama remaja ini, sama siswa ini. Dia bilang, papa mamanya gak jadi cerai. Keluarga mereka dipulihkan satu demi satu meskipun udah mau bangkrut. Kokonya kembali semangat untuk kuliah. Dia kembali semangat untuk sekolah. Satu demi satu Tuhan buka jalan. Sampai akhirnya hari ini
anak ini juga boleh kembali masuk semester yang baru, melihat penyertaan dan kuasa Tuhan, dan jadi berkat. Setiap hari, pagi dan malam mereka doa bareng, ada mesbah keluarga. Guys, Tuhan pakai setiap kita di new normal ini, di semester yang baru ini, kesempatan yang baru, anugerah Tuhan yang baru. Bulan-bulan yang akan kita datangi ini bukanlah bulan yang ringan, tentu makin berat. Semester yang baru bukan hanya semester yang singkat, tapi ini adalah semester yang berat bagi setiap kita, baik guru, baik siswa, untuk kita boleh terus belajar dan mengajar sesuai apa yang Tuhan mau. Tapi inilah kesempatan bagi kita generasi hari ini untuk bangkit bagi Kristus, untuk boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan dimanapun kita berada hari ini. Situasi yang pelik sekalipun, yang gak enak sekalipun yang kita rasakan hari ini, jangan sampai itu membatasi kuasa dan anugerah Tuhan, rencananya yang mau memakai kita bagi generasi hari ini. Tetap setia, tetap mengajar dengan baik, tetap belajar dengan setia, dengan jujur, kerjakan porsi kita, bagian kita dengan baik, dan terus punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Alami anugerahnya yang baik, meskipun banyak hal di luar dari ekspektasi kita. Realita hari ini di luar dari apa yang kita rindukan, dari apa yang kita expect. This is the unexpected expectation. Tapi belajar untuk melihat bahwa new normal, new spirit, new blessing buat setiap kita. Baik guru, baik murid, setiap kita berjuang. Semester yang baru ini kita bisa hadapi bersama-sama dengan Kristus yang memberi kita kekuatan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Selamat memasuki semester yang baru, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap jaga kesehatan setiap kita, dan terus rasakan anugerahnya dan anugerahnya. Kerjakan bagian kita dengan baik, dan God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, Hamba-Mu berdoa bagi setiap kami di dalam semester yang baru ini, baik para guru, para siswa semua. Terus setiap kami boleh terus berjuang di hadapan Tuhan, membawa setiap diri kami Tuhan, di tengah keterbatasan, ketidaktahuan kami akan masa depan, akan hari-hari yang kami hadapi. Tapi kami berjuang, kami berjalan bersama dengan Kristus yang memberi kami pengharapan. Tolong setiap kami Tuhan, di semester yang baru ini, untuk terus berjuang, untuk terus mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, diberkati Tuhan. Meskipun di tengah-tengah situasi yang gak mudah, Tuhan boleh ajari kami pembelajaran yang baru, cara berpikir yang baru. Bahkan ajari kami Tuhan untuk terus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, lewat studi, lewat panggilan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati teman-teman semua yang mengikuti ibadah ini. Sampai ke Gloria 1 untuk terus kembali mengingat kebaikan Tuhan. Dan kami siap di semester yang baru ini melangkah dengan iman kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan berkati setiap kita. Kau Bapa yang setia, tak pernah sejati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di
Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat. Sebab ku yakin Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah. Oh, selamanya. Oh, Kita akan akhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji